Sahabat senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Ini sebuah program untuk membicarakan masalah-masalah kehidupan, sosial, politik, kebudayaan, dan juga membicarakan ajaran-ajaran atau teologi-teologi, perkembangan teologi Kristen untuk menolong kita hadir dalam dunia ini semakin bertanggung jawab dan dapat merespons situasi dengan semakin bijaksana. Dan dalam episode kali ini kita akan berbicara atau membincangkan kematian necropolitics dan harapan baru. Dan untuk membicarakan ini telah datang ke studio narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang Pak Darwin. Makasih Pak Al. Apa kabar Pak? Puji syukur Pak, baik Pak. Baik-baik terus ya. Semakin sibuk menyelesaikan disertasi ini. Baru jalan. Baru jalan. Ya, Pak Pendeta Darwin adalah Sekretaris 1 dari Badan Pekerja Majelis Sunda GKSW Jawa Barat. Dan sedang menyelesaikan program doktoralnya, sedang menulis disertasi di UI dalam Fakultas Ilmu Politik, ya. Dan ketika bicara mengenai topik kita ini, tentu saja Pak Darwin adalah narasumber yang dapat memperkaya atau menolong kita melihat apa yang sedang kita bicarakan ini. Pak Darwin, saya mulai dengan karena ini agak bagi saya sendiri ini istilah yang asing ya, jarang saya dengar begitu. Necropolitics, betul begitu ya? Ya. Apa sih yang dimaksud dengan necropolitics? Sederhananya politik kematian. Politik kematian. Seorang pemikir politik dari Afrika mengatakan sebagian besar semangat kehidupan politik yang dilakukan pemerintah itu menuju pada kematian karena dia tidak adil. Contohnya misalnya, ini lagi pandemi COVID-19 nih Pak. Kalau di ruang ICU ada 5 pasien COVID-19, 1 dokter, 1 pengusaha, 1 menteri, 1 pendeta, 1 pengangguran. Di ruang ICU 5 orang, dan hanya ada 4 tabung oksigen. Padahal semuanya saturasinya misalnya di bawah 80. Nah, kira-kira mana yang akan dikasih dari kelima orang ini? Ya, mana yang akan satu nggak dapat? Besar kemungkinan yang akan ditinggalkan adalah yang pengangguran. Yang pengangguran. Karena ya dari sisi kegunaan dalam tanda petik atau beban, dia dianggap lebih menjadi beban kehidupan bersama dibanding yang 4 orang tadi. Nah, kemampuan atau kebijakan menentukan siapa yang berhak hidup dengan lebih baik, siapa yang hidupnya nggak perlu diperhatikan, seadanya saja diperhatikan, ini yang disebut sebagai necropolitik. Nah, seringkali politik itu melakukan hal tadi. Mereka-mereka yang sudah oke, yang dianggap sudah beruntung, malah lebih diberikan perhatian. Diproteksi, pajaknya gimana-gimana gitu diperhatikan. Sementara mereka yang sebetulnya sudah susah, perlu uluran tangan dari pemerintah, malah kadang-kadang diabaikan. Nah, ini menurut seorang ahli BB namanya, yang mengatakan banyak sekali kebijakan politik itu adalah politik yang pro kepada kematian, karena nggak adil. Bisa nggak sih diberi sedikit pengamatan dia gitu? Apa yang dia lihat? Dia kan tidak adil itu kan umum Pak. Apa yang dia sebut sebagai necropolitics itu dari yang membuat dia akhirnya mengatakan tadi bahwa sebagian besar kebijakan negara itu adalah necropolitics. Banyak ya Pak kebijakan, misalnya ya ini berlaku di banyak tempat. Ketika pemerintah pro terhadap industrialisasi, termasuk memberikan izin pemanfaatan hak hutan, hak pengelolaan hutan, ya. Sementara di situ ada masyarakat adat yang hidupnya kemudian terpinggirkan, dan pemerintah memberikan izin mengelola hutan tersebut, sementara masyarakat adat hidupnya tidak diperhatikan. Pada kebijakan itu yang diuntungkan siapa? Jelas pengusaha dan kepentingan ekonomi. Tapi masyarakat di situ hidupnya tidak terlalu terbangun. Dan ini berlaku di banyak tempat, termasuk di negeri ini. Yang belum lama kan ada satu bupati yang di Papua gugat oleh pengusaha karena bupati ini menyetop izin pemanfaatan hutan menjadi hutan sawit gitu. Ya, ini sendiri sebuah kasus yang kalau mau pakai perspektif nekropolitik menjelaskan kadang-kadang
kekuasaan itu lebih pro terhadap ekonomi, dan ekonomi itu kalau mau dikalkulasi tidak selalu mensejahterakan rakyat kebanyakan, tapi lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu yang punya modal. Misalnya, ya itu salah satu bentuk nekropolitik, Pak. Ya, jadi tapi ini dari Afrika ya? Iya, dia Afrika, ya. Apakah tidak ada pemikiran bahwa kalau itu dikatakan, kalau contoh seperti apa itu necropolitics, apakah ini bukan sebenarnya semacam pemaksaan cara berpikir negara-negara maju, ya, bahwa kebijakan seperti pemberian izin kelapa sawit itu kebijakan yang mematikan, ya, tapi kan mereka sudah melakukannya dulu. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak maju, dan atau itu karena mereka punya sebenarnya sebutlah komoditi lain yang mereka tawarkan supaya kita jangan maju. Bisa saja. Misalnya perang sawit, kan sawit-sawit negara tertentu dilarang masuk ke Eropa karena ada kepentingan Eropa nggak punya sawit, mereka punya minyak jagung misalnya. Ya, dan ya jauh produksinya macam-macam, sehingga ya macam-macam lah dibuat prasyarat harus memenuhi kriteria A, B, C, D kalau mau masuk ke Eropa. Bisa saja ada perang dagang. Tetapi dari sisi si pemikir ini mengatakan bahwa kebijakan politik itu mestinya juga memperhatikan semua orang. Dan sebetulnya prinsip agama kan memberi perhatian kepada yang lemah. Preferential option for the weak, for the poor, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi, ini kan manusiawi. Mana yang lebih enak, nyaman, dan mudah buat semua orang? Memperhatikan orang yang sudah maju, kaya, atau memperhatikan mereka yang lemah dan merepotkan? Pasti yang pertama kan. Ya ini jangankan bicara negara, Pak. Bicara pimpinan agama juga sama. Ya kalau mau jujur, saya lebih senang secara manusia kan dekat dengan yang jemaat-jemaat yang sudah nyaman, yang sudah mapan. Yang kadang-kadang bisa memberikan persembahan lebih buat gereja, kadang-kadang memberikan persembahan buat saya. Uang pas lagi ulang tahun dikasih. Itu manusiawi dan kita senang dibanding misalnya dekat dengan jemaat yang minta uang, bukan cuma perlu doa, tapi perlu uang, perlu waktu, perlu perhatian untuk diangkat dari manajemen hidupnya yang buruk, kan nggak enak. Nah, di level agama saja komunitas itu terjadi, apalagi level negara yang ya ini bukan malaikat kan, Pak, ya. Isinya adalah manusia yang punya kepentingan, punya kebutuhan. Apalagi kalau perspektifnya hanya ekonomi, pasti kepentingan ekonomi dikedepankan dan masyarakat yang dikorbankan. Itu nekropolitik. Oke, Pak. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencerminkan atau berbau nekropolitik ini diambil secara bersengaja dalam rangka tadi mematikan sekelompok orang tertentu, begitu? Atau memang karena sesuatu itu diambil kebijakan karena memang tak terhindarkan? Iya. Bukankah memang tidak ada kebijakan yang dapat memuaskan semua lapis masyarakat? Betul, Pak, betul. Ya. Dan kadang-kadang kita kan harus jujur mengintrospeksi diri bahwa prinsip survival of the fittest atau for the fittest itu berlaku. Misalnya ya bicara medis, ketika sebuah rumah sakit memutuskan menerima pasien COVID, dia kan akan hitung-hitungan yang punya harapan hidupnya masih bagus, ya kan? Yang lebih potensial sembuh, itu yang dikedepankan kalau cuma satu fasilitasnya. Sementara ada 3 kebutuhan. Yang 2, ya sudah, ini kansnya lemah. Ada hitung-hitungan bersengaja, yes, ya mungkin saja. Tapi poinnya adalah bagaimana kebijakan politik itu mestinya memberikan perhatian secara serius terhadap mereka yang tertinggal. Ya, termasuk misalnya anggaran. Ini bukan hanya orang miskin, Pak. Kenapa negara-negara yang sudah maju, mapan, punya anggaran pertahanan keamanan itu lebih besar daripada kesehatan? Ini kan sebetulnya pertanyaan lah. Emang negara sedang perang, dunia sedang perang. Tapi ada hasrat kepada kematian. Perang kan kematian, Pak. Pertahanan diri. Nah, ini juga nekropolitik. Ya. Jadi memang tak terhindarkan sebenarnya ada kebijakan-kebijakan yang bisa disebut sebagai
nekropolitik demi justru, atau kalau tadi jelas kalau perang ya itu bisa kurang agak hitam putih. Oke. Ya jelas clear bahwa kalau lebih besar anggaran untuk perang dibanding dengan kesehatan ya. Iya. Itu jelas satu mematikan, yang ini merawat, mempertahankan kehidupan, itu jelas. Tapi bukankah ada yang bisa juga sebenarnya, kalau kita ambil tadi contoh yang Pak Dari kata soal misalnya sawit, ya, yang semacam itu, apakah karena memang tidak ada pilihan lain dari negara-negara tertentu untuk, karena kalau itu nggak dilakukan misalnya, ya kemiskinan semakin meluas, bukan hanya di tempat bukan hanya di tempat di mana sawit akan perkebunan akan dibuka, tapi menyebar. Dengan ini betul ada pengerusakan lingkungan misalnya. Bukan saya nggak ngomong soal permisif ya, tapi ada pilihan-pilihan semacam itu. Memang disebut nekropolitik, tetapi memang nggak bisa terhindarkan. Ada nggak sih yang seperti itu? Atau sebenarnya itu cuma dicari-cari rasionalisasi bahwa ini memang nggak ada alternatif lain. Dalam pengamatan Pak Darwin. Ini yang menarik Pak. Kalau tujuan industrialisasi hutan adalah kesejahteraan masyarakat, mestinya juga masyarakat sekitar kan yang berhak. Itu utamanya. Coba perhatikan mereka-mereka yang hidupnya dekat dengan lahan sawit. Miskin. Jadi tidak ada perkembangan yang berarti dibanding dengan hasil yang diambil dari situ. Itu kan persoalannya. Kalaupun kita kemudian memberikan semacam restu, oke lah, negara kita perlu uang atau bisnis ini memakmurkan dan mensejahterakan, oke. Tapi pastikan bahwa masyarakat sekitar, masyarakat adat mestinya juga mendapatkan keuntungan. Freeport, Pak. Ya, itu kan berlaku peribahasa anak ayam mati di lumbung padi. Persis. Dalam arti sesungguhnya. Iya. Atau ketika kita pergi ke banyak tempat di Papua, ya yang ada lokasi sawitnya, itu juga masyarakatnya nggak terpinggirkan malah. Terpinggirkan. Jadi pertanyaannya, apa benar hasrat itu adalah hasrat yang didasari niat atau hasrat luhur mulia? Ya nggak gampang dijawab juga sebetulnya Pak. Karena yang maju, yang diuntungkan kadang-kadang kelompok tertentu, dan yang ditinggalkan kelompok lain. Ini nekropolitik. Tapi ini manusiawi. Maksudnya manusia yang ya begitu kan. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak Dari menjelaskan begitu, saya malah berpikir memang artinya bersengaja memang mematikan. Misalnya ya, ambil contoh saya, kalau mau kan mesti siapkan dulu dong penataan pendidikan karena mungkin ada tergusur masyarakat setempat karena pengetahuannya, keterampilan, sehingga mereka tidak bisa terlibat mengambil keuntungan dari perkebunan sawit. Iya. Tapi kan kalau ingin menghidupkan kan sebenarnya sebelum buka masyarakat dipersiapkan. Dan ketika dipersiapkan, mungkin salah saya, rasanya kok bersengaja gitu. Itu betul-betul nekropolitik memang menurut Pak Darwin. Iya, mungkin tanpa sadar bahwa hasrat maju dengan mengorbankan, kaya dengan memiskinkan, tanpa sadar itu terjadi. Ya naluri kemanusiaan yang dikuasai dosa kalau dari perspektif antropologi Kristen gitu ya. Dan ini yang jadi kritik tokoh-tokoh yang negaranya pernah terjajah. Ya dia menjelaskan kadang-kadang kebijakan politik itu tanpa sadar memprioritaskan kelompok tertentu, sehingga dia punya semacam legitimasi untuk mengatakan ini loh lebih berhak diperhatikan negara dibanding yang ini. Kayak tadi contoh 5 orang pasien di ruang ICU. Oke Pak Darwin, kita beri sejenak untuk memberi kesempatan pada informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB.
dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam Cara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arnius Larosa pemandu percakapan kita, dan kita sedang berbicara tentang kematian, nekropolitik, dan harapan baru bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darman. Pak Darwin, saya ingin supaya kita lebih clear nih Pak, dijelajah lagi nih Pak. Contoh-contoh kebijakan pemerintah atau pemerintah di dunia ini dimanapun yang berbau nekropolitik. Iya. Kebijakan anggaran itu bisa mencerminkan apakah sebuah negara memang didrive oleh kebijakan nekropolitik. Misalnya ketika anggaran pertahanan, keamanan itu sangat besar dibanding pendidikan atau dibanding kesehatan. Jomplang, padahal misalnya masyarakatnya masih banyak yang miskin. Nah, ini tanpa disadari sebetulnya kan didorong oleh hasrat untuk mati. Ya, perang kan kematian, kesehatan, pendidikan kan menghidupkan. Itu contohnya, Pak. Ya, banyak sih contoh-contoh lain soal kebijakan politik yang kadang nggak sadar sebetulnya ini mencerminkan semangat nekropolitik. Kalau pemerintah kita sendiri, Indonesia? Nah, pemerintah kita gimana ini? Postur APBN kita pertahanan keamanan tinggi sekali, Pak. Tinggi. Ya, ini dengan segala hormat pada simpatisan Pak Prabowo, tapi juga ini kan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi, tinggi. Tapi ya syukur karena pandemi ada penyesuaian anggaran, kemudian anggaran buat kesehatan cukup signifikan. Ya, prioritasnya kesehatan menangani COVID sekarang ya. Nah, gini kan ini justru yang tadi menarik kan, nekropolitik nih mati bisa gara-gara COVID. Semoga berubah, orang sadar gitu ya. Nah, kalau ini kan, kalau saya membuat sederhana nih sebagai di mata awam seperti saya, awam ilmu kenegaraan, awam ilmu sosial politik, saya melihat begini, pemerintah itu kan mestinya mengerjakan 3 hal. Ya, yang pertama mensejahterakan rakyat, itu yang utama. Yang kedua adalah tentu mempertahankan kedaulatan negara. Ini bisa mengenai pertahanan. Jadi pertahanan, anggaran pertahanan adalah untuk kedaulatan. Betul. Yang ketiga adalah memperluas pengaruh politiknya supaya dia bisa memerintah dengan baik, entah internal, entah ke dunia luar supaya dianggaplah begitu, supaya bisa berpengaruh. Dan kita kan bisa melihat prioritasnya, apakah dia mensejahterakan rakyat atau kedaulatan negara atau memperluas pengaruh politik dari tadi yang Pak Darwin katakan anggaran. Ya. Nah, secara umum tadi kan udah sempat ngomong tadi Indonesia, secara umum negara-negara itu di mana anggaran paling besarnya, Pak? Anggaran ya pengembangan ini ya, Pak ya. Kedaulatan negara. Yang pertahanan ya, tadi. Umumnya ya, kedaulatan negara. Nah, kalau kan mungkin supaya bisa mendapat pandangan yang lebih objektif, kan pertahanan tuh kan yang kedaulatan satu adalah pertahanan. Kalau yang namanya kesejahteraan kan ada banyak, Pak. Pendidikan, di banyak departemen lah kalau di negara, kebudayaan, departemen sosial, apalagi macam-macam lah. Nah, kalau dalam keseluruhan yang bisa dikategorikan sebagai kesejahteraan itu dibandingkan dengan tetap kesejahteraan. Kementerian Sosial ada, kebudayaan, pendidikan itu kan bagian dari kesejahteraan. Kalau negeri kita ya masih itu, Pak. Ya.
Dan pertahanan keamanan juga kan sebetulnya dilematis dalam arti begini. Di tengah-tengah negara yang masih melakukan konsolidasi demokrasi, kadang-kadang kan perlu memang pengamanan. Kenapa anggaran Polri naik besar misalnya ya? Ya ini politik anggaran yang dilakukan dalam rangka pengamanan. Misalnya pemilu yang kadang-kadang masih rusuh, ya mau tidak mau untuk menjaga demonstrasi kan perlu dana misalnya, ya atau peralatan-peralatan pengamanan yang canggih, ya kan perlu dibeli, perlu permajaan. Ya sampai kadar tertentu wajar sebetulnya ya. Ini kan kebingungan yang harus dijawab seperti menjawab pertanyaan telur dulu ayam dulu nih. Ya ini kita ekonomi dulu apa rakyat dulu atau keamanan dulu ya nggak mudah juga gitu, ada banyak faktor ya. Ya cuma poinnya adalah dari postur anggaran itu kelihatan sebetulnya prioritas sebuah negara itu mau kemana, melakukan apa dan seterusnya. Jadi artinya sebenarnya memang tadi ya anggaran pertahanan itu memang cukup besar di pemerintah kita sekarang ini ya. Walaupun tadi pada syukurlah ada pandemi. Di penyesuaian. Ada penyesuaian. Ya. Tetapi sebenarnya memang betul menonjol sekali dibandingkan dengan Kementerian Pertahanan dengan satu misalnya Kementerian Kesehatan. Kalah ya anggaran Kementerian Kesehatan. Kalah kalau kesehatan. Tapi gara-gara COVID ya saya belum cek lagi penyesuaiannya. Tapi kalau kita bandingkan secara umum dengan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, apakah dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah, anggaran pemerintah itu sebenarnya kebijakan yang necropolitics? Kalau kita bandingkan, kalau memang saya memandang begini tadi, kan kesejahteraan itu bukan hanya Departemen Kesehatan, Pendidikan. Bukan hanya Departemen Sosial, tapi banyak gitu loh. Kalau dilihat dalam secara global seperti itu, secara umum seperti itu, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah kita itu misalnya itu lebih cenderung, nggak ada yang mutlak kan? Masih sih. Lebih cenderung necropolitik, apa lebih cenderung kepada masih ke rakyat sih. Merawat kehidupan begitu? Merawat kehidupan dong, ya masih. Kalau diakumulasi gitu ya. Kalau nggak ini berbahaya ini negara kita. Kalau dibilang kalau perang dengan negara kita, pesawatnya bisa jatuh sendiri katanya. Ya perlu diremajakan dan lain-lain ya masih bisa dimengerti ya. Negara maju yang sebetulnya anggaran pertahanan keamanannya itu ya besar seperti Amerika itu yang perlu dipertanyakan ya. Karena ya itu dalam rangka dia melakukan ekspansinya. Taliban keluar, masuk, keluar. Dan dia masuk kan? Iya, masuk tapi keluar lagi. Ada deal-deal apa kita nggak ngerti. Jadi sebenarnya negara-negara besar justru yang punya kecenderungan, sekali lagi saya katakan, nggak ada yang mutlak kan, kecenderungan mengembangkan necropolitics. Iya, bisa disebut begitu Pak. Ya. Kalau lihat postur anggaran ya. Ya, salah satunya. Ya. Negara-negara seperti kita masih kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan manusia yang adil dan beradab. Ya, masih kelihatan Pak. Saya agak lebih spesifik ini Pak Tadi. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah dunia yang termasuk Indonesia dalam kaitan dengan menangani COVID-19 ini mencerminkan keadilan dan keberpihakan kepada golongan yang lemah dan masyarakat seperti kelompok minoritas atau terus berbau necropolitik? Jadi kayak tadi kan 5 orang yang ngorbanin yang ini gitu loh. Kelompok tertentu tadi kan disebut pengangguran. Kelompok ada yang ya dikorbankan begitu. Iya. Kalau melihat sejauh ini kita mestinya bersyukur dan berbangga diri karena pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pandemi. Memang tidak ideal, tracing kita lemah, ya lalu testing kita juga relatif payah dan lain-lain ya dibandingkan negara maju ya tentu saja. Tapi dari sisi misalnya vaksin tidak berbayar. Ini sebuah kebijakan yang baik karena sempat kan sudah akan dilakukan vaksin berbayar. Iya, sempat rame itu ya. Sempat rame. Lalu orang-orang bilang loh apa salahnya? Kalau punya uang bayar kan nggak ada masalah. Nggak salah. Tapi kalau itu diberlakukan sejak awal-awal vaksinasi, pasti yang akan mendapat prioritas itu yang punya uang. Yang mampu bayar. Yang mampu bayar, pasti. Nah yang lain-lain ini mungkin akan tidak menjadi prioritas.
Nah, ketika pemerintah kemudian menarik kembali kebijakan tersebut dan vaksin berbayar dihilangkan, semua gratis, ya harapannya kan orang akan divaksin tanpa privilege tertentu. Siapapun bisa, setara. Nah, bahwa nanti katanya tahun depan akan diberlakukan vaksin berbayar, nggak apa-apa. Setelah semuanya dapat yang wajibnya. Setelah semua, sebagian besar paling sedikit masyarakat kita dapat, nanti ya nggak apa-apa, silakan. Itu untuk vaksin yang ketiga berarti ya? Mungkin yang ketiga ya, yang mau ya silakan saja. Nah, ini kan nggak ada privilege tertentu, kelompok tertentu, ya status ekonomi tertentu yang diprioritaskan dengan uangnya. Nah, ini kebijakan yang baik. Dan bagus ketika pemerintah sebetulnya mau memberlakukan vaksin berbayar, ada kritik masyarakat, ya kemudian ditarik kembali. Ini kan bagus sekali, Pak. Jadi artinya masyarakat melakukan kontrol dan pada saat yang sama pemerintah kita Pak Jokowi mendengarkan masukan. Ya, ini harus kita apresiasi dan ini baik sekali, Pak. Ya. Jadi so far sebenarnya kebijakan-kebijakan utamanya pemerintah kita dalam COVID-19 adalah mencerminkan keadilan. Iya. Mungkin di samping tadi vaksin yang tak berbayar, juga bantuan-bantuan ekonomi walaupun tentu tidak sempurna. Betul, yang dilakukan kepada kalangan tertentu itu bukan ketidakadilan kan ya? Ya. Kenapa Pak Darwin nggak dapat gitu loh? Justru tidak adil kalau yang mampu bayar gitu ya. Jadi itu ekspres keadilan, bukan memperlakukan sama kan? Iya, betul, Pak. Ada bagian yang sama seperti COVID tadi, semua warga sama rata, tapi ada bagian yang memang harus dalam tanda kutip terlihat tidak adil. Karena mereka butuh. Keadilan diberikan adil ketika diberikan kepada yang memerlukan. Betul, Pak. Kalau vaksin tadi kan semua memerlukan ya. Jadi tidak adil kalau kepada yang berduit malah diberikan. Betul, Pak. Iya, betul. Kalau bantuan-bantuan? Bantuan-bantuan kan memang mereka nggak punya harapan selain mendapat bantuan. Nggak bisa melanjutkan kehidupan kalau nggak mendapatkan dukungan. Berarti yang korupsi bansos itu betul-betul melawan keadilan begitu. Wah, itu iya, sudah gitu minta dibebaskan lagi. Karena sudah dibully katanya. Aduh, mencederai rasa keadilan. Ya. Jadi kita tetap berada, artinya pemerintah kita di samping tadi kan pemerintah itu udah on the right track lah untuk menanganinya dengan sistem kita yang sekarang ini, tarik ulur ya. PPKM. Ya tarik ulur, tetapi juga kebijakan kebijakan vaksin gratis semua, dan pemberian bantuan walaupun tak sempurna kepada anggota masyarakat adalah itu mengatakan bahwa kebijakan itu jauh dari atau tidak berbau necropolitics. Iya, tidak, Pak. Itu harus kita apresiasi dan ini baik ya. Dan penanganan COVID Indonesia salah satu yang cukup baik. Dan artinya ketika anggaran dari departemen-departemen yang kurang relevan, yang tidak mendesak sekarang kata di pertahanan itu, dibawa ke urusan penanganan COVID, artinya itu yang dimaksud dengan harapan baru kematian necropolitics begitu? Nah, itu satu hal, tapi juga harapan barunya begini, Pak. Orang-orang di negara modern menyadari bahwa COVID ini menolong mereka hidup di dalam kedalaman makna. Mereka tidak materialistik karena toh tanpa beli baju baru, tanpa beli handphone baru, hidup masih berjalan. Mereka tidak traveling, masih biasa-biasa. Dan mereka punya waktu khusus untuk merenung betapa hidup itu berharga, hidup itu harus dipelihara. Lalu beberapa orang lebih bersyukur karena ada semacam restorasi dari alam yang tidak rusak karena aktivitas manusia berkurang. Mereka bisa melihat, oh iya. Nah, ini harapan-harapan baru yang semoga menjadi semacam paradigma. Karena saya melihat dalam sejarah perubahan paradigma itu terjadi dengan krisis yang mendahului. Krisis besar yang memaksa manusia berpikir dalam melihat siapa dirinya, orang lain, negara, ya Tuhan. Lalu ini kemudian mendorong mereka melihat paradigma lama ini udah nggak sesuai untuk hidup yang sekarang. Maka mulai ada upaya-upaya melahirkan paradigma baru. Paradigm shift terjadi ya. Perubahan paradigma yang kemudian bisa menjawab kehidupan sekarang, tantangan sekarang.
Nah, di Inggris ada penelitian yang tadi saya sebutkan. Beberapa orang kemudian bisa melihat modernitas ini nggak bisa menjawab juga di tengah Pak Darwin, modernitas tidak bisa menjawab tidak sepenuhnya menjawab kehidupan manusia. kebahagiaan. Yang diagung-agungkan itu ternyata modern itu luar biasa, ternyata tidak. Kita bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih sahabat, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang berbicara tentang kematian, nekropolitik, dan harapan baru. Ini segmen yang terakhir dan tetap masih dapat berinteraksi dengan kami dengan menuliskan komentar atau pertanyaan di ruang komentar yang ada. Dan Pak Darwin tentu akan menjawab, merespons dengan senang hati. Pak Darwin, saya tertarik tadi Pak dengan statement Bapak yang terakhir di ujung segmen kedua bahwa ada sebuah penelitian di Inggris ya, bahwa ternyata ada semacam kesadaran sekarang bahwa modernitas itu ternyata yang selama ini merupakan dianggap sebagai jawaban bagi aneka persoalan hidup, ternyata ia tidak bisa menjawab. Betul. Secara bisa lebih dijelaskan ini Pak? Iya, jadi ada penelitian kepada orang-orang muda yang melakukan isolasi di rumah karena pembatasan-pembatasan yang terjadi di tengah pandemi ini. Lalu mereka mengatakan ada banyak hal yang bermakna di tengah-tengah pandemi ini dan menolong mereka menyadari prinsip-prinsip modernitas seperti individualisme ternyata nggak selalu tepat. Karena saya juga harus memperhatikan hak orang lain. Ya. Atau konsumtif. Ternyata enggak loh, saya masih tetap bisa hidup. Walaupun saya nggak jajan, saya nggak traveling. Ya. Mereka bisa menemukan bahwa kehidupan mereka itu sangat bergantung dari dan kepada yang lain. Bahkan satu virus kecil yang tidak terlihat bisa membuat hancur satu ekosistem atau komunitas. Nah, mereka menjadi merasa lebih terhubung. Nah, prinsip-prinsip ini kan berbeda dengan prinsip modernitas yang individualistik, materialistik, ya kapitalistik. Ini yang menurut penelitian ini menjadi sebuah harapan baru. Kalau ini menjadi krisis yang betul-betul memaksa masyarakat dunia berpikir tentang hidupnya, tentang masa depannya, tentang yang lain. Karena COVID, maka jangan-jangan ada muncul paradigma baru yang menggantikan modernitas. Nah, paradigm shift inilah yang nanti bisa menjawab kehidupan pasca COVID, post-COVID. Ya, semoga ini kan masih belum tahu. Dan ya kalau pakai pemikiran Thomas Kuhn, ya krisisnya sudah ada, lalu orang merasa prinsip-prinsip atau paradigma lama tidak bisa menjawab krisis ini sudah terjadi. Nah, sekarang sedang proses paradigm shift, apakah ini kemudian melahirkan paradigma baru atau tidak, kita tidak tahu. Tapi rasanya harapan itu adalah sesuatu yang harus menjadi prinsip kehidupan kita. Ya, ada harapan di tengah-tengah
ancaman dan lain-lain. Kesadaran tadi itu bahwa saya bergantung pada yang lain. Bahkan sebenarnya kalau dibuat kesadaran ketakberdayaan sebenarnya nggak berdaya. Kalau saya sendiri, kalau saya tetap mengembangkan individualisme saya tetap bersifat individualistik, saya nggak akan hidup nih. Betul. Saya akan mati. Nah, saya kira juga itu dialami oleh negara-negara kan. Negara sekarang ini pemerintah ternyata kan dari COVID ini tertunjukkan bahwa negara tidak berdaya menghadapinya. Betul, nah, Pak. Sejauh ini walaupun belum ada perubahan paradigma yang sangat kental, apakah sudah nampak sebenarnya bahwa pengalaman ketakberdayaan ini membuat para penguasa melahirkan sebutlah kebijakan-kebijakan baru walaupun masih belum tersistematisasi? Iya. Iya, kelihatannya begitu ya Pak. Karena mau tidak mau pemerintah misalnya harus melakukan penyesuaian anggaran ketika kesehatan menjadi prioritas. Tidak terfikir mereka yang kena COVID-19 ini kalau harus membiayai seluruh biaya sendirian. Satu kali swab aja, tadi sebelum kesini swab, itu yang antigen sekian, yang PCR sekian. Kalau 2 minggu di rumah sakit itu, wah katanya besar sekali. Tapi pemerintah kemudian menjamin dan menggratiskan. Ini kan kebijakan yang nggak dianggarkan sebelumnya. Tapi ini kan menunjukkan sebuah perubahan kebijakan yang sangat mendasar. Bagaimana kehidupan manusia, rakyatnya, itu lebih penting dibandingkan misalnya prioritas membangun ekonomi, atau menggerakkan roda ekonomi, atau kedaulatan negara, dan lain-lain. Ya ada Pak, terobosan-terobosan yang menunjukkan ada harapan baru nih terhadap untuk kehidupan bersama kita ya. Apakah ada semacam penelitian atau sebutlah survei misalnya kepada apakah perubahan kebijakan-kebijakan yang sebutlah baru dari pemerintah itu dalam karena merespons itu terjadi karena memang ada kesadaran bahwa seperti tadi masyarakat kan sadar bahwa saya saling bergantung, sadar bahwa ternyata memang anggaran untuk hal-hal yang bersifat merawat kehidupan itu harus lebih besar daripada yang menghancurkan, atau karena terpaksa ini mereka lakukan sebenarnya. No other choice gitu loh. Iya, kadang-kadang manusia harus dipaksa buat sadar Pak ya. Tapi kan COVID ini membuka tabir bahwa vaskes kita ini amburadul. Kita jelek sekali. Ya. Negara kita ini ya. Negara kita. Dan banyak negara kemudian sadar COVID ini membuka banyak borok yang harusnya sudah sembuh gitu ya, borok dalam kehidupan bersama, kesehatan payah misalnya. Jadi bisa saja terpaksa, tapi kalau ini dijadikan semacam lecutan untuk kemudian maju kan baik juga. Misalnya oksigen kita yang terbatas ya, dan lain-lain. Nah, Pak Darwin, ini kan tadi kan penelitian di Inggris menunjukkan sebuah kesadaran baru. Lalu juga barusan Pak Darwin mengatakan bahwa COVID menunjukkan borok-borok kita, misalnya fase kita yang saya amburadul begitu. Nah, saya kira entah penemuan bahwa vaskes kita begini begitu, atau kesadaran bahwa ternyata hidup konsumtif itu bukan satu-satunya gaya hidup, dan bahwa individuasi juga bukan sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang mutlak itu mendatangkan kebahagiaan itu kan hanya akan bisa bertahan kalau ia disistematisasi. Nah, apa yang perlu dilakukan Pak Darwin supaya kesadaran dan temuan-temuan yang mengagetkan tadi yang baru bahwa vaskes kita itu amburadul itu, apa yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat agar ini memang lalu tersistematisasi sehingga melahirkan perubahan paradigma? Ya, ini pertanyaan menarik nih Pak ya. Dan ini sangat penting kalau misalnya bisa direkayasa secara sosial. Ya, rasanya nilai-nilai seperti ini kan jadi core-nya keagamaan nih. Ya, mestinya agama-agama bisa memberi penyadaran, sosialisasi, ya terus-menerus bahwa ya ini loh kehidupan kita masih bisa berjalan. Dan kehidupan kita sangat bergantung pada tanggung jawab kita. Kehidupan kita sebetulnya karena anugerah dari Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya.
Nah ini kan harusnya keluar dari kelompok-kelompok agama Pak. Sehingga itu bisa menjadi nilai mainstream. Yang pelan-pelan bisa menjadi paradigma, dia dominan di sebuah kelompok atau negara. Ya, tapi kalau dari teori Thomas Kuhn, perubahan paradigma itu terjadi karena krisis. Lalu paradigma lama tidak bisa menjawab krisis, lalu muncullah letupan-letupan kecil gitu ya, paradigma-paradigma baru yang kemudian jadi mainstream. Nah, kalau boleh jujur sebetulnya perubahan itu kan karena keterpaksaan yang disebabkan COVID. Nah, kalau COVID sangat panjang dan kita nggak beres-beres, peluangnya lebih besar untuk terjadi perubahan paradigma dibanding ini bisa teratasi. Jadi kita berdoa supaya COVID tambah panjang nih. Iya. Kalau ini sudah jadi endemi, orang gampang lupa lagi, belum belajar banyak, sudah kembali lagi seperti biasa gitu loh Pak. Tapi kalau misalnya ya saya bayangkan, saya stres sekali di WFH itu Pak. Nggak ketemu orang, stres, ya ibu-ibu juga marah-marah atau bapak-bapak marah-marah di rumah didik anaknya. Ya, dan stres sekali. Anak-anak nggak terbiasa adaptasi secara digital yang belum terbiasa, dipaksa, stres. Tapi kesini-sini kan sudah biasa tuh. Udah mau enjoy. Dan malah, aduh kayaknya kerja enak begini nih gitu. PMK, persidangan majelis klasis, sidang nggak usah datang nih. Kalau begini efektif, uang reduce-nya besar, keputusan juga tetap sama, misalnya ya. Kebiasa Pak, ada adaptasi. Nah, saya menduga kalau COVID ini akan lebih panjang, ya paradigma itu akan terbangun Pak. Dan akan jadi mainstream. Ya, memang kita nggak boleh berharap panjang ya. Nah, Pak Darwit, menarik tadi bahwa ketika saya apa yang dilakukan, Pak Darwit justru mengatakan bahwa yang punya peluang untuk mengambil peran besar agar bisa direkayasa soal kesadaran tadi dan supaya tersistem adalah kalangan agama juga, gereja, agama-agama. Betul Pak. Saya jadi kepikir nih, apakah kalau begitu necropolitics itu hidup karena agama-agama gagal? Iya, susah jawabnya nih Pak. Nanti dimarahin banyak kelompok agama. Iya, nggak gampang. Tapi kalau kita mendefinisikan agama dari kacamata misalnya Marx, ya kan dia secara kritis melihat kadang-kadang agama itu hanya dipakai sebagai candu untuk meninabobokan penindasan. Ya nggak apa-apa, kamu menderita, nanti kamu mendapat kemuliaan surga. Ya itu kan ninabobo candu. Nggak apa-apa kamu menderita, Tuhan hadir memberkatimu dan dia tidak meninggalkanmu sendiri. Oke, fine, itu nggak, sampai situ nggak salah. Tapi kalau hanya di situ, kemudian kan agama tidak punya peran sosial politik kritis ketika berhadapan dengan penindasan. Jadi kalau pakai kacamata Marxisme, pertanyaan Pak Adrianus itu dijawab iya. Ini karena agama gagal menjalankan fungsi kritis, melawan penindasan atau kebijakan nekropolitik. Jadi ya bisa begitu. Tapi pendekatan lain kan berbeda lagi. Ada lagi yang bilang ya justru agama yang menolong manusia bertahan menghadapi hal-hal yang susah. Karena memang orang kembali ke agama ketika susah toh. Iya, kan agama lakunya pas susah aja gitu ya banyaknya. Kalau lagi senang kadang-kadang Tuhan lupa misalnya. Jadi ya so what, ya memang begitu peran agama. Nah jadi bisa jadi, tapi saya setuju secara sosial yang kelihatan agama-agama ini relatif gagal untuk menyuarakan kekritisan terhadap ketidakadilan. Ya contoh saja kasus ketidakadilan di Papua misalnya. Berapa banyak kelompok agama yang meneriakan protes atau kritik terhadap kondisi di sana? Kan nggak banyak Pak. Yeah. Dan akan semakin tidak banyak ketika kelompok agama dapat sesuatu dari penguasa. Udah kita nggak bisa berharap ditutup mulutnya begitu. Ditutup nggak langsung terang-terangan, tapi mau ngomong nggak enak karena dapat dari sahabat gitu ya. Tapi sahabat kan sebenarnya kita perlu kritis pada sahabat kan. Gimana? Sebenarnya untuk kalau dia dekat dengan kita, mestinya kita harus lebih kritis, kasih tahu mestinya. Ya, tapi kita bersyukur masih ada lah. Ini sejarah perjuangan atau pergerakan keesaan Indonesia, misalnya PGI itu kan terus menerus. Setiap kita, saya 11 tahun di MPL PGI itu, setiap tahun kita bersidang, kita hampir tak pernah ada persidangan yang tak membicarakan Papua. Tapi memang salurannya mentok.
Iya, iya, iya. Ya, disuarakan tapi seperti berteriak-teriak di Padang gurun. padang gurun. Tapi memang harus terus berteriak ya. Jadi kembali kepada yang tadi, kalau kita ingin nekrok politik mati dan kesadaran-kesadaran baru di karangan anak-anak muda seperti di Inggris tadi, dan pemerintah yang sekarang memberi percepatan anggaran-anggaran yang merawat kehidupan tetap terjadi, maka kalangan agamawan harus. Betul, Pak. Ini peran agama sebetulnya sangat sentral dalam membangun, mengartikulasikan paradigma baru, kesederhanaan, kolektivitas, solidaritas. Ini momennya sebetulnya, Pak. Bagaimana orang bisa melihat dunia saat dan post pandemi sebetulnya bisa berjalan baik karena paradigma agama. Nilai-nilai tadi kan, solidaritas, kepedulian dan lain-lain. Ya kecuali agama sendiri kemudian menjadi takut. Karena ada juga beberapa termasuk gereja yang bilang, ngapain sih kita bantu-bantu orang, kita sendiri susah. Itu kayak bakar uang. Ada yang ngomong begitu misalnya dari kelompok agamawan. Ya kita nggak bisa berharap banyak dengan cara berpikir seperti itu, cara beragama lebih tepat seperti itu. Baik Pak Dor, ini percakapan yang sangat menarik, tapi sayang sekali waktu membatasi kita. Sebelum kita akhiri, apakah ada semacam pesan pastoral kepada sahabat YKB berkaitan dengan pokok percakapan kita pada episode kali ini? Silakan Pak Darwin. Ya, sahabat YKB, kita bersyukur punya Tuhan yang mau repot, mau susah, dan mau berkorban untuk menghadirkan kehidupan Tuhan Yesus. Maka dari itu, semestinya kita yang percaya kepada Kristus meneladani, kita menolak segala hal, keputusan, cara berpikir yang menuju pada kematian. Tuhan dalam surat Yohanes 10 ayat 10 bilang, "Aku datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan." Maka kita pun harus bisa mewujudkan semangat Kristus yang menghadirkan kehidupan. Kita menolak politik kematian. Terima kasih Pak Darwin atas pencerahan diberikan. Saya percaya ini menolong kita dan sahabat YKB. Kita bersyukur ya bahwa di balik penderitaan kita karena COVID ada hal yang dia bawa. Ya, tadi politik kematian itu semoga betul-betul mati. Ya, dan sudah ada harapan baru tadi Pak Darwin menjelaskan dari kesadaran anak-anak muda dan pemerintah yang sekarang memprioritaskan pada penanganan atau program-program yang mengupayakan kehidupan. Terima kasih, dan bila ada masukan-masukan kepada kami silakan kirimkan ke nomor 0812 8188 9191. Terima kasih sekali lagi dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.